Ini kita mulai aja ya. Nah, ini saya record, kemudian saya share screen ya. Ini di minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara untuk mengetik. Benar? Ada yang udah membuatnya enggak? Ayo. Ayo, ini boleh sambil dikerjain juga ya. Ini kita membuat menjelaskan tentang diri sendiri. Mungkin di minggu depan sesama guru tik yang lain baru buat tugasnya. Mungkin tugasnya adalah membuat seperti begini, masukin gambar, buat semenarik mungkin. Nah, di minggu lalu kita terakhir pembahasannya itu adalah ini kan kurang rapi, benar ya? Kurang rapi dalam hal bagaimana nih? Ayo, bagi yang tahu yuk, di minggu lalu bagaimana kita bilang nih? Ini termasuk sebagai kurang rapi. Alasannya kenapa kurang rapi? Ada yang tahu? Oke, benar ya. Tidak ada spasi di antara satu kalimat, satu baris dengan baris yang lainnya. Kalau misalnya tidak ada kelihatan, oke benar ya, tidak ada space-nya. Nah ini kalau tidak ada kelihatan yang offline, ini sebesarin dulu ya. Kalau di Microsoft Word ada tanda untuk membesarin. Kalau di sini nggak ada, ini sebesarin. Ini sebagai contoh aja. Minggu lalu kita sudah bahas menjelaskan tentang diri sendiri. Nah, cara untuk cepatnya atau cara biasanya kita ingin dari baris satu ke baris kedua itu ada spasinya, kita menggunakan apa? Ayo. Kalau misalnya ini kan terlalu berdekatan ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari ini semua. Bagaimana caranya kita biasanya untuk membuat spasinya? Kalau dari handphone nih dulu, dari handphone saya bilang, kalau kita pakai keyboard handphone, apa yang kita lakukan untuk membuat jarak antara baris satu dengan baris kedua? Oke, benar ya. Kita menggunakan yang namanya enter. Ayo, yang offline juga boleh ya, boleh dimatikan aja kameranya. Kenapa saya dimatikan kameranya? Ya sambil didengarkan suara sambil dibuat yang kita kerjakan. Nah, ini adalah contohnya ya, menjelaskan nama diri sendiri. Nah, boleh nggak pakai keyboard yang ada di programnya? Boleh. Nah, di sini saya nunjukin dulu keyboardnya. Boleh. Dari tadi ngapain? Oke. Wait ya, ini stop share dulu. Nah, ini saya share screen semuanya ya. Ini saya share screen. Kemudian, nah ini saya munculin keyboardnya. Yang sambil buat mengerjakan, taruh aja handphonenya di atas, gak apa-apa. Gak ada yang marahin kita. Selalu. Oke, wait ya. Kok nggak nampak keyboardnya ya? On screen keyboard. Nah ini ya, ini saya buka dulu on screen keyboardnya. Oh, nggak ada nampak ya. Oke, lagi loading. Sorry, laptopnya ada cacingan nih, udah lama banget dipakai dalam tahun. Oke, wait, ini saya ada tunjukin lah. Kalau tadi yang sudah seperti kita bilang ya, kalau misalnya kita untuk membuat spasinya kita menggunakan yang namanya enter, benar ya? Kita menggunakan enter. Oke. Nah, kita menggunakan enter dari satu baris ke baris yang lainnya, benar ya? Kita menggunakan enter untuk di bagian keyboard. Ini sama tidak dengan yang ada di handphone kalau kita perhatikan. Nah, di waktu semester, waktu baru awal, kemarin saya ada berikan tugas kayak mana ya? Oke. Ada yang bisa jelasin nggak? Ini nama keyboardnya apa? Ayo, ini kita membahas dulu sekilas nih. Kalau kita perhatikan keyboard yang ada di tampilan share screen dengan yang ada di handphonenya, mirip tidak? Oke, kita hapus dari sininya, dari bagian sini nih. Mirip nggak? Nggak usah ikut yang home, end, sampai di backspace, delete ini mirip tidak? Dengan yang ada di handphone. Mirip?
Nah, tahu nggak kenapa nama semua rata-rata keyboard di handphone dengan yang ada di komputer itu sama? Nah, ini adalah standarisasinya atau standarnya. Maksudnya standar bagaimana? Ya, kalau misalnya nih, standar manusia di Indonesia itu tinggi badannya berapa? Standar orang di Indonesia tinggi badannya. Kalau kita bilang, kalau Indonesia contohnya 160 ya tinggi rata-ratanya. Nah, kalau keyboard ini di seluruh dunia inilah standarnya yang biasa disebut sebagai keyboard QWERTY. Kenapa disebut sebagai keyboard QWERTY? Ya hanya diambil dari Q, W, E, R, T, Y. Nah, inilah disebut kenapa disebut sebagai keyboard QWERTY. Kalau kita perhatikan pasti tampilannya ini yang duluan dapat. Keyboard yang ada di handphone atau di komputer itu disebut sebagai keyboard QWERTY. Nah, kita lanjut. Tadi kalau kita perhatikan ini terlalu dekat antara baris dengan baris. Boleh ya, ini dari baris ke dengan baris lainnya. Kemudian saya munculin yang namanya keyboard di share screen-nya ya, biar nampak ya. Nah, kalau kita biasanya kita menggunakan enter, benar ya. Kita menggunakan enter dari setiap baris satu ke baris yang lainnya, supaya jaraknya itu di antara satu dengan yang lainnya itu ada jaraknya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita menggunakan enter, cukup dengan menekan enter sampai selesai, maka ini akan lebih kelihatan lebih rapi, benar ya? Lebih kelihatan lebih rapi, kenapa ya karena kalau satu versi, dua pukul, tiga berarti, empat pabrik, lima semua, enam error, tujuh mistik, delapan sampah, enam itu skipper. Ada yang disebutkan yang udah banyak tapi belum disebut namanya. Ada ya? Tidak ya? Kalau skipper memang belum bayar. Skipper kan bayar kan? Ya, oke. Berarti udah ya? Berarti udah semua satu mistikkan. Oke, nah ini kita lanjut ya. Tadi ada iklan dari wali kelasnya ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, kalau misalnya kita perhatikan mana lebih menarik antara yang tadi berdekatan dengan yang sekarang. Ayo. Mana yang lebih menarik antara yang pertama tadi dengan yang sekarang nih? Kalau kita perhatikan, lebih menarik yang ini ya, benar ya? Lebih menarik yang kedua. Karena apa ya? Karena ada space di antara satu baris dengan baris yang lainnya. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan, pernah nggak di sini membaca suatu puisi atau suatu cerita dan lain sebagainya? Pernah nggak? Pasti pernah ya. Atau di koran nih, contohnya siapa yang sering membaca koran atau majalah? Atau suatu berita, mau itu di detik.com, di Babe, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya yang dimaksud sebagai judul besar itu terdapat di mana? Di kiri kah, di tengah, atau di kanan? Ayo, kalau biasanya nih, sebuah judul ini terdapat di kiri kah? Oke, di tengah kalau dari yang online. Kalau yang offline gimana nih? Atau belum pernah sama sekali melihat contoh suatu cerita nih? Ini agak ribet banget ya, saya tunjukin. Oke nih, kalau misalnya kita buka contoh koran aja nih ya, koran. Nah, kalau misalnya di sebuah koran, ini gambar. Nah, di bagian ini pasti judul besarnya itu berada di tengah. Nah, ini atau contohnya nih, ada yang ini juga berada di tengah, di antara bagian konten-kontennya. Nah, pertanyaan seperti begini. Bagaimana cara kita untuk membuatnya berada di tengah? Kita akan menjelaskan tentang diri sendiri. Ayo, gimana caranya? Dari tahun lalu banyak banget ya dengar keluhan dari guru. Boleh nggak diajarin murid-murid itu belajar tentang Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint? Kenapa? Karena kalau misalnya diberi tugas sama guru mata pelajaran lain, murid itu membuatnya tidak menarik. Nah, jadi ini kita biar belajar bareng-bareng,
supaya diseriusin ya, bagaimana caranya supaya terlihat menarik. Paling tidak berantakan. Nah, ayo kita lanjut nih. Ini kan adalah judul besarnya, menjelaskan tentang diri sendiri. Untuk cara biasanya atau cara orang awam atau orang yang tidak mengerti, apakah benar cukup dengan menekan tombol spasi seperti begini hingga ke tengah, atau bagaimana? Ada yang tahu nggak caranya? Yang di sini sebelumnya pernah nggak yang pakai Microsoft Word? Ada nggak yang pernah pakai? Oke, bagaimana caranya kalau membuat ke tengah biasanya? Itu disebut sebagai apa? Oke, kita pencet tanda panah ke kiri, kemudian pencet spasi. Ke kiri, kalau ke kiri nih saya pencet ke kiri, oke ini ke kiri. Kemudian spasi, begini. Apakah benar kita memakai kayak gini? Caranya untuk membuat ke tengah. Nah, kalau misalnya kita memakai spasi, ini udah berada di tengah tidak nih? Kalau kita perhatikan nih. Tidak ya? Nah, cara untuk membuat ke tengah lebih gampang, itu biasa disebut sebagai namanya rata tengah. Yang mana itu serata tengah adalah yang ini. Coba di yang punya handphone, ada nggak yang bacanya ini? Rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Ada nggak? Nah, jadi cara untuk membuatnya, kita tinggal mengarahin kursor kita dibuat di sebelah kiri ini. Nah, ini ada yang kelap-kelip, benar ya, ada yang kelap-kelip, kemudian kita tinggal picit aja rata tengah, maka dia akan otomatis berada di tengah antara space yang kiri ini dengan yang kanan. Ayo, gimana? Yang online nih, udah mengerti tidak nih, atau yang offline? Bisa nggak buatnya? Bisa ya? Nah, jadi kalau misalnya rata tengah, rata kanan, dan ini boleh nggak dibuat yang lain? Boleh. Ini kalau misalnya kita punya rata kiri seperti begini, ini tengah, ini kanan, yang paling kanan, dan ini rata kiri kanan. Nah, ini adalah yang paling banyak pertanyaannya. Maksudnya rata kiri kanan itu bagaimana? Nah, yang dimaksud rata kiri kanan itu adalah seperti begini. Ada sebuah kalimat panjang, kiri kanannya itu rata seperti begini. Itu menggunakan namanya rata kiri kanan. Kalau kita menggunakan rata kiri kanan, maka ini akan menjadi lebih indah lagi. Nah, sampai di sini dulu nih. Yang offline nih. Coba yuk. Oh, yang kayaknya megang handphone apa sih yang dibuat nih? Ayo, coba tunjukin sama saya. Udah buat nggak? Di minggu lalu kayaknya saya udah suruh seperti begini. Udah dibuat. Oke. Dibuat ya. Ini kan nanti kan kita sama-sama belajar supaya lebih mengerti lagi. Boleh ya? Nah, jadi kita kan belajar tentang teknologi, bukan melulu tentang yang namanya game atau informasi. Ini juga termasuk teknologi. Kan lebih enak ya kalau misalnya saya ngasih tugas, contohnya saya ngasih tugas, masih banyak nggak guru yang memberikan tugas itu untuk mencatat, membuatnya di buku latihan? Masih banyak ya? Nah, itu alasannya kenapa? Ya karena seperti begini, untuk misalnya disuruh anak SMP atau SMA, masih belum mengerti bagaimana cara penggunaannya. Jadi, ini kita belajar supaya lebih mudah untuk selanjutnya. Oke, boleh ya? Nah, ini tadi kita boleh tinggal memakai yang namanya rata tengah, maka ini akan berada di tengah. Nah, pertanyaan kedua nih, kalau misalnya ini semua mau sebuat ke tengah, apa mungkin kita harus mengarahin kursornya seperti begini ke tengah semuanya? Nah, seperti begini. Ada nggak cara cepatnya supaya kita bisa langsung semuanya ini berada di tengah? Ayo. Yang dari sini, yang kelas SD-nya dari sini siapa? Ada nggak? Oke. Sama Kamarudin kemarin nggak ada diajarin? Sama Kamarudin ya sebelumnya, benar ya? Oke. Semester lalu tapi saya yang ngajar ya, benar ya? Di semester 2 ya. Oke, nah kalau yang dari SD di sini di kelas 4 atau 5, itu seharusnya sudah belajar yang namanya Microsoft. Begini, kita buat suatu cerita. Kita ambil kontennya dari
website. Nah, apakah mungkin di dalam setiap baris ini kita harus membuatnya rata kiri kanan seperti begini? Nah, itu oke, benar ya? Benar. Kalau dari yang offline itu sudah benar. Kalau yang dari online bagaimana caranya ya? Untuk membuatnya semuanya berada di tengah sekaligus. Aku tahu, Ayo gimana caranya? Yuk, boleh langsung di unmute aja biar kedengaran. Ayo. Ini, Sir. Pencet yang apanya, Sir? Hurufnya dulu. Oke. Nanti muncul birunya. Yang ini setelah seklik, bukan dipencet ya. Kalau dalam komputer itu disebut sebagai diklik. Banyak banget nih waktu saya ngajar SMP sama SMA kemarin, bagaimana cara membuka aplikasi. Banyak banget yang bilang pencet aplikasinya. Berbeda pencet sama ngeklik. Kalau kita pencet itu lebih ketahan tidak nih? Kita tahan. Benar nggak ya? Kita tahan itu yang namanya dipencet. Tapi kalau klik ya seperti begini. Benar ya, Safiar? Oke, setelah kita klik, bagaimana lanjut yuk? Tadi kan yang aku kan pencet lama-lama, Sir, di handphone aku. Oke, Tapi kalau benar ya, kalau dari handphone kita tekan lama, kita klik lama, maka dia akan pilih contohnya nih ya seperti begini, ada tulisan semua, potong, salin. Benar nggak kalau kita klik? Seperti begitu, Safiar? Iya. Oke, nah, jadi setelah itu kalau yang menggunakan handphone, kita tinggal tekan lama dulu, maka itu ada pilihan semua. Nah, setelah itu kita kliklah semuanya, baru buat rata tengah. Nah, seperti begini. Maka akan otomatis berada di tengah. Nah, tapi apakah mungkin ketika kita membuat suatu dokumen seperti begini rata tengah semua? Nah, ada nggak yang pernah melihat nih, kalau ada sebuah berita berada di tengah semua gini ceritanya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, itu biasanya itu hanya menjelaskan tentang diri sendiri, hanya judulnya yang berada di tengah. Nah, jadi untuk mengerti semuanya sudah paham ya. Untuk memblok semuanya, itu kalau dari handphone, ditahan lama, terus pilih semua, terus buat rata tengahnya. Oke, paham ya? Oke, nggak nampak nih sebesar ini. Nah, ini kita blok dulu ya semua ya. Maka di sini ada tulisan rata tengah. Ada? Nah, oke. Ada pertanyaan? Gimana? Ayo, boleh yuk sambil seharusnya kita enaknya belajar di lab ya. Tapi nggak dibolehin nih kalau kita belajar di lab. Nah, ini ya. Jadi contohnya seperti begini. Hanya judul besarnya. Nah, kalau misalnya nih, ini judul besarnya sudah berada di tengah. Biasanya bagaimana lagi selanjutnya setelah berada di tengah? Ayo, kalau misalnya nih kita perhatikan ya, saya buka koran lagi nih. Kalau yang namanya judul besar itu bagaimana? Apa perbedaannya dengan isinya? Antara judul dengan isi, apa perbedaannya? Ayo. Nih, ada jenis banyak koran. Yang mana judul? Contohnya nih kita pilih ya. Sama seperti ini aja nih. Negara Maju Sejati. Nah, judulnya berada di tengah. Kemudian yang buat perbedaannya dengan isinya apalagi nih? Gimana? Oke, benar ya. Judulnya itu fontnya lebih besar, teksnya lebih besar. Benar. Setelah lebih besar, apalagi nih yang membuat perbedaannya? Ayo. Yang online bagaimana? Setelah, oke benar ya tadi ya. Judulnya lebih besar tulisannya daripada yang lain. Yang kedua, masa nggak nampak sih? Gimana? Ayo. Ini ada isinya, kemudian ada gambarnya, ada judulnya. Nah, mungkin nanti sebuah tugasnya jadi seperti begini. Kita buat seperti begini, ada gambar, ada isinya, ada judulnya. Nah, kalau misalnya nih, kita udah buat judulnya tadi menjelaskan tentang diri sendiri. Kita sudah buat ke tengah. Kemudian yang kedua perbedaannya,
tulisan judulnya lebih besar atau fontnya lebih besar. Kemudian apalagi nih yang berbeda? Ayo, dari yang online nih, ada yang paham nggak nih? Apalagi selanjutnya nih? Oh, itu sudah jelas banget loh. Ayo, yang dari yang online dulu yuk. Ini udah kelihatan jelas loh. Apa yang berbeda lagi di antara isinya dengan Peletakannya. Oke, bentar ya. Di sini ada lagi bagiin apa namanya itu baju batik ya. Sabar sebentar ya. Oke, bentar ya. Oke. Wait ya, ini ada lagi. Nggak bisa 15. Halo? Christine? Oke, sabar ya. Yang online. Nah, kita absensi dulu yuk, terlebih dahulu yuk biar sepaham nih. Yang belum aktifin kameranya boleh diaktifin dulu yuk. Biar saya tahu nih. Saya tadi memang bilang. Oke. Yang lain semua udah dapat. Yang lain sudah dapat. Kalau yang belum, diskusikan. Oke. Felicia Chandra, Rido Marco, yuk boleh ditunjukin dulu yuk. Wajah-wajahnya nih. Oke. Bentar ya, kita absensi terlebih dahulu. Di sini ada lagi ngetes untuk baju batik ya. Yang hadir ada 24, ditambah di sini ada 13, berarti 37. Nah, dari yang sudah kita bahas barusan nih, ada yang kurang mengerti tidak enggak? Dari yang sudah kita bahas. Oke, sabar ya. Waktu kita ada 10 menit lagi ya, kita lanjut ya. Ini yang belum bayar ya? Oke, sir. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Kita habisin dulu ya, baru kita cerita-cerita ya. Untuk yang online nih, yang online. Yang online ada dapat baju batik juga enggak? Coba dijawab saja, boleh di-unmute ya. Selain yang hadir di sini, ada yang masuk lagi ke sekolah? Toilet? Yuk, silakan. Oke, enggak, sir. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Waktu kita ada 10 menit lagi. Waktu kita ada 10 menit lagi. Nah, ini saya share screen ya. Nah, teman yang dari yang online itu sudah tahu
Yang membuat perbedaannya itu adalah fontnya lebih besar, ukuran tulisannya lebih besar. Yang kedua, itu dia bold atau dipertebal judulnya. Kalau kita perhatikan di setiap namanya judul, tulisannya pasti lebih besar dan berwarna lebih hitam atau lebih pekat. Nah, ini atau ini banyak sekali jenis-jenis yang menunjukkan seperti begitu. Toilet? Oke. Nah, jadi ini kita lanjut ya. Nah, ini kita sudah buat ke tengah. Untuk selanjutnya, bagaimana cara untuk memperbesar tulisannya? Gimana? Dari yang mana nih? Oke, benar ya. Kalau dari yang offline, thank you ya. Nah, dari yang offline udah ketahui nih. Yang bagian mana untuk memperbesar tulisannya. Kalau yang dari yang online bagaimana? Ayo, kalau yang dari yang online, caranya itu adalah di bagian sini. Ada tulisannya itu adalah ukuran font. Ukuran font. Nah, jadi untuk tulisan itu, besarnya tulisan, itu disebut juga sebagai font. Boleh dicatat ya, biar semuanya mengerti. Yang untuk tulisan ini, besarnya kecilnya tulisan, itu disebut juga sebagai font. F-O-N-T. Nah, jadi di sini kita tinggal memperbesar saja seperti begini. Nah, setelah diperbesar, kemudian kita pertebal. Nah, untuk pertebalnya itu dari mana, Nah, untuk mempertebalnya itu kalau dari komputer, ada berada di sampingnya. Nah, ini secoret ya. Yang ini tadi untuk memperbesar, yang ini satu lagi untuk mempertebalnya. Nih, ada sampingnya langsung. Kalau dari handphone bagaimana? Yang memakai handphone. Berdampingan tidak antara ukuran font dengan boldnya. Nah, sebagaimana cara untuk membold? Nah, kalau untuk memboldnya atau mempertebalnya, semuanya sudah paham ya bagaimana untuk memblok sebuah tulisan. Tinggal ditekan, tahan lama saja. Oke. Oke, ini kita lanjut ya. Nah, ini jadi untuk dari komputer, kita harus tahan, kita blok dulu tulisannya, kemudian kita tekan, ada tulisan adalah tebalkan atau kita bold. Nah, jadi seperti beginilah contohnya. Ini udah cocok, bisa menjadi sebuah judul. Benar ya? Sudah bisa kita sebut ini sebagai sebuah judul. Menjelaskan tentang diri sendiri. Sudah berwarna hitam tebal, tulisannya menjadi lebih besar. Oke. Kalau selanjutnya nih, bagaimana lagi yuk? Bagaimana caranya kita membuatnya ini menjadi lebih indah atau menarik? Apa lagi yang biasanya kita lakukan? Ayo, kalau misalnya nih di dalam sebuah berita atau di dalam sebuah konten tulisan atau ketikan, apa yang biasanya kita tambahin lagi ke dalamnya? Yang mana? Oke. Nah, kalau yang untuk yang U ini, yang garis bawah ini, nah kalau yang untuk ini biasanya digunakan untuk pengganti dari bold. Contohnya bagaimana, Sir? Nah, kalau contohnya itu kita bisa membuat ini namanya nggak mau di bold, kita boleh pakai garis bawah atau boleh juga kita pakai yang I atau miringin. Nah, ini boleh dicatat juga di buku ya. Kalau yang B ini artinya mempertebal, yang I ini adalah untuk memiringkan tulisan atau biasa disebut juga sebagai italik. Kalau yang U ini untuk garis bawahi tulisannya. Ayo coba yang lagi main handphone boleh dites dulu yuk. Boleh didemokan dulu untuk mempertebal tulisan, untuk membold dan lain sebagainya. Udah ya? Oke. Nah, untuk dari handphone gimana? Ya, benar. Ini disebut juga sebagai font. F-O-N-T. Kalau misalnya dari yang offline nggak nampak lagi, oke, sepertebal, seperbesar lagi ukurannya, tulisannya adalah ini, F-O-N-T. Nampak ya? Nah. Oke, agak turunin. Nah, nanti coba boleh dibuat ya. Ini saya udah bilang. Jadi minggu depan
Seharap semuanya udah boleh lanjut ya. Jadi yang kita buat adalah menjelaskan tentang diri sendiri. Dijelasin siapa namanya, jenis kelamin, umur. Nah, ini hanya sebagai contoh, agamanya kita pilih semuanya, hobinya pilih beberapa aja, cita-cita, makanan kesukaan, warna kesukaan. Nah, sampai di sini dulu nih, hanya untuk membahas judul aja. Ada yang mau ditanyain mengenai ini? Dari penggunaan yang namanya memperbesar, ini bold, ini I italic, ini U. Nah, untuk di handphone nih, kalau seperhatikan di handphone, juga ada bisa melihat mengubah fontnya atau mengubah tulisannya. Ada nggak kalau di handphone? Ada. Kalau dari handphone itu biasanya apa namanya yang ini? Arial atau Calibri? Calibri. Benar ya, Arial atau Calibri biasanya. Nah, kita bisa juga mengganti tulisannya. Kalau misalnya nih ya, sebuat di sini. Sebuat di bagian sini aja ya. Ini se-enter dulu terlebih dahulu. Nah, ini se-enter, sorry. Nah, kalau misalnya di bagian ini se-enter. Di sini kita ganti menjadi, menjadi tulisannya ada berbagai jenis macam. Benar nggak kalau dari handphone? Dari smartphone-nya. Nah, jadi di sini kita boleh pakai yang ingin kita gunakan. Tapi boleh dicatat ya, boleh dicatat umumnya, standarnya untuk ketikan itu adalah Arial, kemudian Calibri, yang terakhir. Ada yang tahu nggak yang terakhir yang biasanya digunakan untuk pengetikan? Oke, benar ya. Kalau dari yang offline tahu nih. Kalau dari online bagaimana nih? Apa yang perlu kita lakukan? Ketikan yang biasanya digunakan Arial, Calibri, sama yang terakhir itu adalah Times New Roman. Ada yang pernah dengar nggak? Times New Roman. Nah, itu yang biasanya digunakan untuk membuat tulisan. Nah, ini contohnya ya, kita pilih impact. Kita pilih impact, kemudian kita tulis nih. Nah, kita tulis di sini contohnya tahun. Nah, ini sudah berbeda ya. Kenapa berbeda? Ya karena kita sudah pilih fontnya itu berbeda dari yang atasnya. Kalau yang atasnya itu menggunakan Arial, kalau yang bawahnya menggunakan impact. Ayo, coba boleh didemokan dulu yuk. Boleh sambil dipraktekin. Nah, jadi ini adalah untuk mengubah fontnya atau mengubah tulisannya. Nah, jadi cara untuk kedua nih, kalau cara kedua nih, kita mau ubah semua fontnya ini menjadi sama, bukan menggunakan Arial. Bagaimana caranya tadi? Untuk mengubah secara keseluruhan. Ayo, kalau untuk mengubah secara keseluruhan, bagaimana caranya tadi? Kalau dari handphone. Oke, benar ya? Oke, di copy. Wow, kok di copy loh. Kalau di copy berarti kita menggandakan. Nah, kalau untuk mengubah tulisan ini menjadi sama semua, juga sama. Dengan cara kita tekan, kita klik, tahan lama, sampai membuat ini semuanya menjadi di blok. Nah, setelah ini, kita lari ke bagian ini. Fontnya, di bagian font ini barulah kita ubah. Nah, setelah seklik contohnya yang ini ya, sepilih lobster, maka semuanya akan langsung berubah seperti begini. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oke. Jadi kita hari ini belajar, boleh dijelasin ya, kita belajar bagaimana cara untuk memperbesar, memperkecil font, mempertebal, menggaris miring, membuat garis bawah, kemudian ukuran fontnya. Nah, sampai di sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain tidak dari yang sudah kita pelajarin saat ini? Ada? Semuanya ada di handphone tidak nih dari yang sudah kita pelajari? Ada semua ya? Oke, nah waktu kita tinggal 1 menit lagi. Setiap kali saya bilang kita mau absensi, pasti langsung banyak yang keluar nih. Tadi dari 26, sekarang udah 23. Oke, nah sampai di sini dulu kita. Kita berjumpa di minggu depan lagi ya.
Yang belum membuat Google dokumennya mengenai menjelaskan tentang diri sendiri, boleh sambil dikerjain terlebih dahulu. Biar kita boleh lanjut selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan. Bye-bye.